Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Aska, selamat datang di episode perdana Askaruna Podcast OSIS UPT SMA Negeri 1 Sopeng periode 2023-2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan limpahan rahmatnya kepada kita semua, kita dapat berjumpa di Askaruna Podcast dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Nah, Sobat Aska, perkenalkan saya Wanda Wasita sebagai host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Kalian pasti udah penasaran banget nih, siapa sih narasumber hebat kita pada hari ini? Nah, di depan kita sudah ada Kak Sony Anagra Putra yang juga merupakan siswa SMA Negeri 1 Sopeng yang merupakan juga salah satu siswa yang berhasil lolos SNBP tahun 2024. Halo Kak. Halo Anda. Nah, boleh dong Kak diperkenalkan dirinya dan dari profil Kakak. Oke. Hai Sobat Aska, perkenalkan nama saya Sony Nugra Putra dan juga merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Sopeng, tepatnya tahun ini, tahun 2024, dan merupakan angkatan Spartacus 24. Wah, jadi Kak Sony ini baru-baru Kak lulus dari SMA Negeri 1 Sopeng. Betul. Bagaimana nih Kak kabarnya? Oke, alhamdulillah kabarnya hari ini tentunya sangat baik dan juga tentunya sangat excited untuk menemani teman-teman semua yang sedang menonton podcast hari ini. Wah, jadi kalau begitu, bagaimana nih Kak perasaannya hadir di podcast kita pada hari ini? Oke, jadi Wanda untuk perasaannya tentunya saya sangat bahagia dan senang karena apa? Karena ini merupakan podcast pertama ya dari kepengurusan Askaruna dan diamanahkan sebagai narasumbernya tentunya sangat senang dan informasi untuk Wanda nih. Jadi saya itu juga pernah menjadi host di kepengurusan Priosli. Jadi saya pernah ada di posisi Wanda dan sekarang hari ini diundang sebagai narasumber. Wah, jadi Kak Sony ini nih teman-teman pernah jadi host ya di Betul. podcast pertama angkatan Friosli. Iya. Wah, hebat banget ya teman-teman. Jadi karena kakak ini sudah lulus di SMA Negeri 1 Sopeng dan alhamdulillahnya lolos juga di SNBP ya. Kak, Iya, gimana Kak betul. perasaannya setelah tahu? Oke. Untuk perasaan lolos di seleksi nasional berbasis prestasi, tentunya hal ini merupakan hal yang sangat membanggakan bagi diri saya sendiri, hal yang sangat saya syukuri karena apa? Banyak sekali orang yang mau lulus seleksi nasional berbasis prestasi dan alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan tentunya saya sangat bahagia. Wah, jadi Kak Sony ini lolosnya di mana nih Kak? Di SNBP-nya? Oke, jadi kemarin itu alhamdulillah tanggal 26 Maret 2024 dinyatakan lolos di Universitas Hasanuddin prodi pendidikan dokter. Wah, hebat banget ya, Kak. Nah, Jadi, pendidikan dokter ini juga merupakan salah satu, prodi yang sangat banyak peminatnya ya? ya betul Wanda. Nah. Jadi informasi juga untuk teman-teman. Jadi untuk prodi pendidikan dokter di Universitas Hasanuddin itu menjadi prodi dengan peminat terbanyak SNBP 2024 di rumpun Saintek. Wah, hebat banget ya, teman-teman. Alhamdulillah kemarin saya juga dan teman saya Fatur itu diberikan kesempatan untuk 2 orang dari SMA Negeri 1 Sopeng lolos SNBP. Jadi untuk adik-adik angkatan 25 kami tunggu ya di Universitas Hasanuddin Pendidikan Dokter. Wah, ya. Kalau boleh tahu nih, Kak, bagaimana nih kesibukannya setelah pengumuman SNBP, Kak? Untuk kesibukannya yaitu sama sekali saat ini saya sedang mencari kesibukan karena apa? Tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa itu sangat membosankan dan alhamdulillah kemarin juga sudah menyelesaikan tahap pendaftaran ulang di Unhas dan semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Jadi untuk kesibukannya kalau bisa saya bilang
so sibuk aja sih, cari kesibukan seperti itu, Kesibukan, nah iya. iya, sementara Kakak menunggu nih Kak, Iya. untuk masuk di universitas, mungkin Kak ada, tips-tipsnya untuk, bagaimana caranya supaya kayak di rumah nih, supaya pas nanti masuk tidak terlalu kaget Kak untuk Oke, oke. di universitas? Jadi sebelumnya itu kan, ada dibilang cutting ya atau kakak tingkat. Jadi saya sendiri tuh sempat menghubungi, beberapa cutting yang ada di mungkin lulusan dari SMA Negeri 1 Sopen juga ataupun kakak-kakak yang ada di kedokteran. Jadi, saya mendapatkan saran bahwasanya untuk saat ini mungkin, dibutuhkan saja istirahat yang cukup dan mungkin karena kesibukan nantinya di prodi kedokteran itu mungkin sangat sibuk dan juga untuk saat ini, sudah mulai belajar ya, sudah mulai nyicil, mungkin, hal-hal dasar di pelajaran kedokteran nanti. Wah, jadi, kesibukannya Kakak setelah tahu dan sebelum Kakak ke universitas, Iya, belajar-belajar ya Kak iya, dulu cuma supaya tidak syok. cuma itu, nyicil-nyicil aja karena, saya juga ini tipikal orang yang kalau misalnya ditekuni belajar dari lama, gampang lupa. Wah, Jadi, nyicil-nyicil lah sedikit, sedikit demi sedikit seperti itu. ya, sama nih Kak, saya juga Kak sangat pelupa Kak tentang Oh, pelajaran ya Kak. iya, Wah, dari masa Kakak berpendidikan nih Kak, kan mmm, sudah 12 tahun nih Kak, dari SD, iya, SMP, sampai SMA. betul. Eee, apakah Kakak pernah tergabung dalam suatu organisasi atau dalam ekstrakurikuler? Oke, selama 12 tahun ya, waktu SD kebetulan, belum mengenal yang namanya organisasi. Untuk SMP teman-teman jadi saya itu pernah, tergabung juga di organisasi siswa intrasekolah di SMP. Kebetulan salah satu SMP di Kabupaten Sopeng, SMP Negeri 1 Watan Sopeng. Jadi dulunya itu saya menjabat, selama 2 tahun. Tahun pertama itu sebagai anggota seksi bidang dan juga tahun kedua diamanahkan sebagai ketua OSIS SMP Negeri 1 Watan Sopeng. Dan setelah itu, setelah naik, di SMA Negeri 1 Sopeng, tergabung kembali di organisasi siswa intrasekolah SMA sebagai anggota seksi bidang di tahun pertama dan sebagai koordinator seksi bidang di tahun kedua. Selain organisasi, Wanda, saya juga mengikuti beberapa ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Sopeng seperti ekstrakurikuler PIK Remaja dan juga mungkin, Wanda tahu ekstrakurikuler KKR atau Kader Kesehatan Remaja itu ekstrakurikuler mungkin terbilang baru di sekretariatnya itu di UKS. Jadi tugas KKR itu, memberikan informasi tentang kesehatan pada remaja. Wah, jadi Kak Sony dari SMP nih ya Kak, Iya, sampai SMA selalu tergabung dalam organisasi siswa oke, intersekolah atau betul. OSIS ya Kak. Iya, Kakak tahu kan kalau di organisasi pasti banyak kesibukan. betul. Bagaimana Kak caranya menerapkan, prioritas antara akademik dan kontribusi Kakak dalam organisasi? Oke, untuk hal itu alhamdulillah jadi saya memang itu suka sekali dengan hal yang namanya kesibukan. Jadi untuk cara mengatur hal tersebut itu saya memiliki beberapa cara. Yang pertama itu sebagaimana bisa kita harus enjoy, kita harus, ikhlas dengan apa yang kita lakukan karena segala sesuatu yang tidak kita lakukan dengan ikhlas ataupun kita tidak nikmati tentu saja hal tersebut sangat berdampak buruk bagi kedepannya. Jadi caranya seperti itu dan selain itu saya juga memiliki skala prioritas ada 4. Yang pertama itu mungkin teman-teman pernah mendengar kalimat ini, yang pertama itu ada hal yang penting dan mendesak, ada hal yang mendesak tapi tidak penting, ada hal yang penting tapi tidak mendesak dan tidak mendesak dan Tidak tidak penting. penting. Dan itu saya terapkan dalam kehidupan saya, dalam membagi waktu antara organisasi dan juga prestasi di dalam kelas, seperti itu, Wah, Wanda. hebat banget ya. Kak Sony menerapkan skala prioritas Betul, prioritas ya, Kak. iya, Jadi dalam school atau organisasi tetap berjalan, tapi iya, dalam kelas juga tetap berjalan dan tetap alhamdulillah, alhamdulillah dapat yang berprestasi ya, Kak. amin. Jadi, eee, selanjutnya apa, Kak, strateginya Kakak yang terapkan sehingga seimbang begitu, Kak, dari yang organisasi tadi sama pembelajaran?
Oke, jadi Strategi. strategi dari saya sendiri itu pastinya harus tahu ya. eh, Tadi mungkin saya akan menjabarkan sedikit arti dari kalimat yang saya berikan tadi. Contohnya saja, mungkin penting dan mendesak. Contohnya saja, besok ada ujian dan itu mendesak sekali karena sudah besok dan juga mungkin ada rapat di OSIS. Jadi tentu saya akan mempertimbangkan dahulu apakah di rapat ini saya sangat dibutuhkan atau mungkin bisa izin dan juga setelah mengetahui nanti hasil rapat saya pelajari. Jadi saya pasti akan memilih untuk belajar terlebih dahulu untuk persiapan ujian besok karena lebih penting dan juga lebih Lebih mendesak. mendesak. Betul, Ya, Wanda. betul sekali, Kak. Jadi, kan Kakak ini tetap aktif nih di pembelajaran dan di organisasi juga nih, Kak. Iya, Jadi, terlebih lagi, nilai Kakak juga alhamdulillahnya bagus ya, Kak, dan, alhamdulillah. pernah nggak Kak dapat pengalaman kayak teman-temannya yang ada yang iri atau yang kayak ada yang nggak suka begitu, Kak? Kalau tentang iri dan tidak suka, alhamdulillah yang saya tahu tidak ada ya, tapi mungkin, adalah pasti dari teman-teman yang pernah merasakan hal tersebut. Tapi alhamdulillah kalau dari saya sendiri, saya tidak pernah mendengar kabar bahwasanya orang ini seperti ini dengan saya dan semoga ke depannya dan hal tersebut memang tidak terjadi karena memang tujuan saya, bukan untuk saling bersaing dan juga bukan untuk saling mengalahkan seperti itu. Jadi alhamdulillah ini rezeki yang diberikan oleh Allah dan juga saya punya tips nih. Mungkin teman-teman kayak pertanyaannya tadi Wanda teman-teman iri sama saya dan bagaimana sih dengan Kak Sony apakah pernah iri dengan orang? Jadi pertanyaan hal tersebut ya mungkin kita tidak bisa berbohong pasti pernahlah mengalami hal tersebut mungkin lebih ke bertanya kenapa sih dia bisa tapi saya tidak bisa. Jadi tips untuk hal tersebut eh, jangan terlalu berpikir ke atas, jangan terlalu memikirkan hal tersebut, bilang, "Kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak bisa?" Justru jadikan hal tersebut sebagai acuan, kalau orang lain bisa, tentu saya juga bisa. Jangan malah hal tersebut dipendam dan akan menjadi dendam. Nah, tentu hal tersebut yang akan merusak persaudaraan dan juga tali silaturahmi antara teman-teman. Jadi tips dari saya, kalau ada mungkin teman-teman lah merasa seperti itu, saya sarankan untuk tidak iri kepada teman-temannya, justru jadikan acuan untuk berkembang. Seperti itu, Anda. Wah, betul sekali ya, Kak. Jadi kalau misalkan ada yang iri malah kita malah jadi baik ya, Kak. Betul. Jangan jadi jahat juga ya, Kak. Betul. Karena kalau begitu kan nanti bakal balik lagi ke diri kita Iya, betul. sendiri. Tabur tuai. Nah, dengan hal tersebut tadi Wanda, jadi teman-teman saya itu memiliki prinsip yang saya gunakan dalam hidup ini, yaitu tabur tuai. Jadi apapun yang kita lakukan kepada orang dan pasti hal tersebut akan berbalik kepada diri kita sendiri. Coba teman-teman gunakan hal tersebut dalam kehidupan teman-teman sehari-hari karena saya yakin, saya rasa hal tersebut sangat relate dengan keadaan saya saat ini, Wanda. Ah, iya betul sekali, Kak. Karena kalau misalkan kita, Kak, berpikirnya jahat terus Hmm, nanti jelek kembali, juga, Kak, ya, ya. Betul sekali. Nah, mendengar cerita dari Kak Sony tadi, benar-benar menginspirasi ya teman-teman dan bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita, berteman, bagaimana kita berkolaborasi bersama, betul. waktu belajar juga, diseimbangkan dengan organisasi begitu ya. Ada juga beberapa tips dari Kak Sony yang pastinya akan berguna sekali bagi teman-teman dan untuk Betul. saya sendiri tentunya ya, Iya. Kak. Nah, semoga nih pengalaman dan tips-tips dari Kak Sony ini dapat menjadi motivasi untuk teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian podcast dari kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Sony Iya. telah menyempatkan waktunya dan membagikan pengalaman kepada kita semua. Semoga bisa menginspirasi ya teman-teman. Saya Wanda Masita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See ya!